Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, kita sadari bersama bahwa syaitan yang terkutuk dan nafsu yang ada dalam diri kita selalu menggoda manusia untuk berbuat jelek, keliru, jahat, berbuat dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang menyengsarakan. Akibatnya, banyak manusia yang menjadi rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, dan rusak muamalahnya. Sehingga tidak malu-malu untuk mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain, mendolimi bangsa dan negara. Bahkan karena godaan setan yang terkutuk, karena godaannya nafsu, manusia tega berbuat jahat kepada sesama. Menyadari hal-hal semacam itu, saudara, kita perlu berdakwah dan mendukung gerakan-gerakan dakwah untuk mengajak manusia ingat Allah, ingat Tuhannya, untuk menyadari diri bahwa manusia akan kembali kepada Allah, untuk mempertanggungjawabkan diri, untuk mempertanggungjawabkan diri. Kita perlu berdakwah dan mendukung gerakan-gerakan dakwah agar manusia damai, bersatu, guyub, rukun, saling mencintai, saling menyayangi, dan pada akhirnya kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Betapa besarnya pengaruh gerakan dakwah untuk pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat serta pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Allah menginstruksikan kepada manusia untuk berdakwah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari firman Allah ini terungkap bahwa manusia perlu berdakwah secara jamaah, secara terorganisir. Dan Allah memastikan orang-orang yang mau aktif dalam gerakan dakwah, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, wong sing bejo donya lan akhirati. Kenapa? Karena banyak pahalanya. Orang yang berdakwah itu akan banyak temannya, banyak pendukung gerakan perjuangannya. Dan orang yang berdakwah, setiap berdakwah masuk mengetuk hati dari pintu ke pintu, mengetuk hati manusia dari berbagai golongan, bahasa, etnis, kelompok. Insya Allah orang yang setia berdakwah akan disambut dengan kebaikan. Itu untungnya orang yang berdakwah, dan termasuk orang yang mendukung gerakan dakwah akan mendapatkan pahala juga. Saudaraku, siapakah yang wajib berdakwah? Apakah harus ulama besar?
harus menjadi kiai yang kondang dengan gelar berbagai rupa? Tidak. Rasul mengingatkan, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Itu artinya siapapun kita yang pernah mengaji lewat buku, lewat kitab, lewat majelis-majelis taklim, lewat mendengarkan khutbah, lewat televisi, ngaji lewat YouTube dan sebagainya, mendapatkan 1-2 ayat, maka seketika itu dia wajib untuk menyampaikan dakwah. Tidak harus menunggu jadi ulama kondang. Kenapa? Kenapa dibutuhkan dai, pendakwah sebanyak-banyaknya walaupun hanya 1 ayat? Ya karena tadi setan dan nafsu selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat, berbuat jelek, mengingkari Allah, sehingga diperlukan pendakwah. Saudaraku, apa sih manfaat berdakwah? Secara manusiawi, di antara manfaat berdakwah itu adalah akan melahirkan kedamaian, persatuan, keguyuban, akan menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan cinta Allah, cinta agama, cinta peradaban. Itu secara lahiriah. Kemudian oleh Allah dijamin orang yang gemar berdakwah akan selalu dikawal oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, begitu kata Allah, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sungguh kami beserta orang-orang yang berbuat baik, yang gemar berdakwah. Nah, menurut surat Al-Ankabut ayat 69 ini, maka orang-orang yang gemar berdakwah akan diberi hidayah oleh Allah, akan diberi petunjuk jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan solusi. Orang-orang yang bergemar berdakwah itu akan dibersamai Allah, dikawal Allah, dilindungi Allah. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mengajak kebaikan, berbuat kebaikan. Wa innallaha ma'al muhsinin. Allah selalu menyertai orang-orang yang berbuat baik. Itu manfaat orang yang berdakwah akan dijamin, akan dilindungi oleh Allah, akan diberi hidayah oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memberi penghargaan kepada orang yang mau berdakwah dan mendukung gerakan dakwah. Nabi bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man dalla, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, mandala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu, maka baginya akan mendapatkan mislu ajri fa'ilihi, pahala yang sebanding seperti persis orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengamalkan ajaran dakwahnya. Misal,
kita memberitahu pada seseorang, Pak, Bu, atau Nak, mulai hari ini ayo kita sholat 5 waktu tepat waktu. Kita bilang seperti itu kepada seseorang, kemudian orang itu terus setiap hari sholat 5 waktu tepat waktu, dia mendapat pahala yang luar biasa. Kita yang mengajak, yang mengingatkan, yang memotivasi orang tersebut dapat pahala jumlahnya persis seperti yang dilakukan oleh pengikut dakwah kita. Oleh karena itu, tiada pilihan lain saudaraku, mari mulai hari ini jadilah kita pendakwah. Tidak harus jadi orang yang pintar. Balighu anni walau ayah, kata Rasul, sampaikan apa yang berasal dariku walaupun hanya 1 ayat. Kalaupun toh kita belum sempat menjadi pendakwah, paling tidak kita berusaha untuk mendukung gerakan dakwah. Misalnya, kalau ada video-video dakwah yang tidak menyimpang dari Quran dan hadis, ya kita klik, kita simak sampai selesai, kemudian kita subscribe, lalu kita kasih jempol untuk like, kita komentari yang bagus, yang mendukung, lalu kita share. Saudaraku, kelak mata kita dan jemari kita ini akan menjadi saksi bahwa kita telah menyebarkan agama Allah, bahwa kita pernah berdakwah, walau hanya taltul dalam HP kita untuk like, untuk subscribe, untuk beri komentar. Ingat, dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat ini, kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Nah, tangan-tangan ini yang pernah subscribe, yang pernah like, yang pernah komentar, yang pernah share video-video dakwah akan bicara, akan mengungkapkan amal soleh kita. Dan watasyhadu arjuluhum, dan kaki kita akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita perbuat. Maka mari jangan sungkan-sungkan kita dukung gerakan dakwah atau video dakwah. Siapa tahu dengan jemari kita ini, kita ikhlas, kita bismillah, maka kita akan reuni di surga. Begitu saudaraku, mari kita menjadi pendakwah atau pendukung gerakan dakwah agar bangsa dan negara tertata, rapi. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya guyub dalam keluarga, guyub dalam masyarakat, patuh dalam aturan bangsa dan negara, sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena setiap kita warga negara dan umat beragama rajin berdakwah atau mendukung gerakan dakwah. Jangan lupa jemari kita ini kita gunakan untuk like, komentar, subscribe, dan share. Semoga Allah mempertemukan kita di surga karena kita adalah pendakwah-pendakwah yang setia, yang ikhlas, yang tabah, yang istiqomah, dan kita adalah pendukung-pendukung dakwah yang ikhlas setia. Modalnya adalah jari-jari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.